Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azizan Nasi Ulwan. Di sini saya ingin membuat sebuah bangunan segitiga, juga bangun belah ketupat menggunakan program bahasa C. Oke, jadi langsung saja. Pertama kita set variabelnya, yaitu ada I, J, dan juga T. Variabel I dan juga J-nya nanti itu untuk loopingannya. Lalu yang T adalah variabel untuk menyimpan tinggi yang akan dibutuhkan oleh user nanti. Lalu turun ke bawah, kita printkan masukkan tinggi segitiga, lalu kita masukkan skin F-nya, T, begitu. Lalu bawah lagi kita ke for-nya. Jadi misalkan di sini kita tingginya kita masukkan 4. Nah, 4 nanti menjadinya seperti ini. 1, 2, 3, 4, tingginya 4. Nah, cara untuk buat segitiganya itu kita memakai dua looping. Looping yang pertama adalah untuk kita print ke bawah untuk barisnya, baris 1, 2, 3, 4 begitu. Lalu loopingan yang kedua yang ini adalah untuk kolomnya, ini seperti 1, 2, 3, 4, ini 1, 2, 3, 4. Lalu bagaimana cara buat segitiganya? Kalau saya itu memakai kondisi if dan juga else. Kondisi if terjadi jika J-nya, yaitu di looping yang ini, itu lebih besar dari T dikurangi I. Jadi contohnya ketika T-nya itu sama dengan 4, ya tadi 4. Ketika T-nya itu 4, berarti sedikan 4, ininya 1, turun ke bawah ini 4, 1 gitu. Ya kan, karena C-nya sama dengan 1. Ini print bintangnya akan ke display, ke print ketika J-nya itu lebih dari 4 dikurangi 1. Dan kondisi C lebih besar dari T dikurangi I itu adalah 4. Karena ketika T-nya itu, karena T 4 dikurangi 1 kan 3. Ya kan 3. Berarti supaya dikabulkan C-nya harus 4. Nah, kayak ini. Jadi 1, 2, 3, nah 4. Seperti itu. Jadi ini akan ke print ketika dia ada di kolom keempat. Nah, sama seperti yang baris kedua ini. Ketika I-nya 2, ya 2, maka ini akan ke print di dua kolom terakhir. Ketika I-nya 2, T-nya 4 dikurangi 2 kan ini 2. Berarti ini J-nya akan ke print. Bintangnya akan ke print jika J-nya itu lebih dari 2, yaitu 3 dan 4. Yaitu ini sini ada di kolom 3, kolom 4. Nah, sama seperti ini. Dan ini juga ini, sama. Ketika I-nya 3, ketikanya I-nya 4. Ketika di kolom 1 dia akan print 1 bintang, di kolom 2, di baris 1 dia akan print 1 bintang, di baris kedua dia akan print 2 bintang, di baris ketiga dia akan print 3 bintang, di baris keempat dia akan print 4 bintang, dan seterusnya, sesuai dengan tinggi yang dimasukkan oleh user ya nanti. Ya, ini sebagai contoh. Terlalu sebentar. Misalnya kan kita masukkan tingginya itu adalah 10. Ya, 10. Nah, di sini maka akan ada 10 baris bintang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu. Oke, sebelumnya tadi saya belum menjelaskan gimana caranya dari baris ini ke baris ini tuh seperti apa.
Jadi misalkan tadi ketika C-nya sudah 10 ya kan, ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 begitu. Nah ketika 10, di sini itu adalah, ini kan kolom 10 nih. Kolom 10 berarti kan C-nya itu sama dengan 10. Ya kan, itu kan berarti terakhir. Jadi ketika C-nya itu sudah 11, dia tidak akan mengeksekusi ini lagi. Terus dia akan keluar dari uh, loopingan yang kedua ini. Keluar loopingan kedua, dia akan masuk ke sini, print slash n. Print slash n-nya ini untuk spasinya, supaya dia turun ke bawah. Karena kalau tidak ada ini, nanti dia akan bintangnya ke sebelah kanannya. Print slash n, habis itu baru masuk, baru habis itu ntar ke looping oleh loopingan satu ini. Terus ini akan ke looping lagi selama 10 kali, tergantung ininya. Seperti itu saja. Oke, lalu lanjut ke bangun yang ingin saya bahas selanjutnya, yaitu ada belah ketupat. Belah ketupat. Sama seperti kita tadi, pertama kita set variabelnya dulu, yaitu ada I, J, dan juga T masih sama. Lalu kita printf, kan masukkan setengah tinggi belah ketupat. Jadi siapa tahu apa yang harus dimasukkan oleh user. Oke, lalu kemudian masuk ke bagian loopingannya. Nah, di sini kondisinya tuh I masih sama kayak tadi, cuma bedanya ini I sama dengan 1. Lalu kondisinya adalah I kurang dari sama dengan 2 kali T dikurangi 1. Ini tingginya nanti dikali 2, nanti jadinya seperti ini. Jadi misalkan kita masukkan tingginya itu 5, itu bukan tinggi dari atas sampai bawah, tapi cuman setengahnya jatuh 2, 3, 4, 5. Itu tadi kenapa saya bilang masukkan setengah tinggi belah ketupat. Ini setengahnya saja. Kenapa? Karena lebih gampang begini daripada langsung kita kasih 10, kita terus di print 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 sampai bawah. Lalu ini kan 2 kali T dikurangi 1. Kenapa kok dikurangi 1? Karena setengah tinggi belah ketupatnya itu tinggi belah ketupatnya itu lancip. Kalau misalnya nggak dikurangi 1, ntar misalnya dikali 2 jadi genap, jadi double doang gini, ada 2 jelek. Jadi dikurangi 1 biar supaya ini lancip. Oke, jadi di sini kan 2 kali T dikurangi 1, berarti misalkan kita masukkan tadi 5, 5 dikali 2 sama dengan 10, terus dikurangi 1 jadinya 9. Jadi ini itu totalnya 9 kan. Berarti ini akan ke print selama 9 kali. 9 kali. Nah, untuk print yang pertama, di baris pertama, itu ada dua kondisi. Ketika I itu kurang dari sama dengan T, dan juga I ketika lebih dari T. I kurang dari sama dengan T itu adalah ini. Misalkan T-nya tadi 5 kan, berarti ketika dia yang ini akan dijalankan sampai I-nya itu sama dengan 5. Jadi sampai baris kelima. Sampai baris kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan dijalankan sampai sini. Lalu ketika udah jadi 6, maka dia akan masuk ke ini. Ketika I lebih dari T. I-nya itu 6, T-nya adalah 5. 6, 7, 8, 9. Yang ini. 6, 7, 8, 9. Nah, setelah di kondisi if ini ada baru loopingannya. Ini loopingan untuk kolomnya. Sama kayak yang tadi. Loopingan keduanya. Jadi kondisinya tuh yang ini sama kayak loopingan pertama. Tapi yang bikin nanti printnya kayak nanti segitiga lancip itu adalah di bagian if sama else-nya itu. Jadi bintang ini akan keeksekusi ke print jika kondisi C itu lebih dari T dikurangi 1, dan juga ketika kondisi C itu kurang dari T tambah 1. Ya ini kan kalau misalnya tak ada kondisi ini kan akan ke print semua. Akan ke print semua, berarti akan membentuk sebuah persegi panjang begitu.
Nah, karena kita ingin buat belah ketupat, makanya kita kasih kondisi kondisi ini. Jadi dia intinya akan display bintangnya itu di tengah-tengahnya, mengikuti jumlah barisnya nanti. Ini akan ke print jika J-nya nanti lebih dari T kurangi 1, misalkan tadi T-nya itu 5, I-nya masih diawali 1, yang ini masih 1, baris 1, berarti ini kan 5 dikurangi 1 kan 4, berarti ini adalah kondisi ketika kondisinya ini tuh 5. Yang ini juga ketika T ditambah 1, T-nya itu ntar 5 ditambah 1 sama dengan 6, kurang dari ketika 5 kurang dari 6. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia akan garis di sini. Lalu ketika nanti mencapai baris kedua, ketika I menjadi sama dengan 2, ini menjadi 2, ini menjadi 2. Nah, T-nya tadi kan 5. Ini jadinya catanya 7, ini 4. Jadi dia akan mengeksekusi bintangnya ini ketika dia ada di kolom 4, 5, dan juga 6. Ini 1, 2, 3. Nah, ini 4, 5, dan juga 6. Begitu seterusnya sampai dia ke baris ke 5. Lalu ketika kondisi I itu lebih dari T, yaitu di I-nya sama di I-nya adalah 6, dia akan mengisi yang sebelah sini. Nah, looping yang ini bekerjanya sama dengan ini, cuman di kondisi if else-nya saja yang berbeda. If-nya yang berbeda, else-nya masih sama. Ini nih akan, ya ini sama, tapi ini tinggal dibalik. Kalau ini tadi T dikurangi I dari 1, kalau ini ketika I-nya udah 6, misalnya ini jadi tadi kan 6 dikurangi T jadi 1. Ini 1 berarti ini adalah batas awalnya. Batas awalnya berarti di sini. Berarti ini adalah J sama dengan 1. Dia tidak akan ke print. Tapi ketika J-nya T2, kan ini lebih dari ini kan 1. Ini kan totalnya 1. Ketika J-nya itu 2, maka dia akan ke print sampai ke batas selanjutnya. Batas akhirnya itu ini. Oh, ini. Jadi ini adalah 2 dikali T, yaitu 10, dikurangi I modulo T. Jadi yang ini tuh fungsinya buat supaya segitiganya kan miring yang sebelah sini kan. Nah, supaya miring seperti itu kita kasih modulo. Jadi tadi misalkan I-nya itu udah 6, 6 modulo T, T-nya itu 5, berarti kan hasilnya 1. Berarti ketika 10, ini T-nya 5, dikali 2, 10, dikurangi 1. Maka dia akan jadi totalnya berarti kan ini 9 totalnya. Dan tadi ini 1, ini 1, ini 9. Berarti ini C akan ke display, bintangnya akan ke display ketika J-nya itu ada di antara 2, di antara 1 sampai 9. Berarti ketika J-nya itu nomor 2 sampai nomor 8. Nah, ini 2, 1. Nah, ini 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Nah, ini 9. Nah, terus kalau misalkan ini J-nya bertambah 1, I-nya bertambah 1, berarti masuk ke baris selanjutnya. Jadi nanti kan jadinya 7 kan. Tadi 6 jadi 7. Di modulo T 5. 7 di modulo 5 itu kan sama dengan 2. Berarti ini 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Ini I-nya tadi 2 I-nya tadi berapa? 7 dikurangi T.
sama dengan 2, ya kan? Berarti J-nya akan ke print ketika J-nya itu jadi bintangnya akan ke print ketika J-nya itu ada di nomor 3 sampai nomor 7. Ini 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7. Dan seterusnya sampai dia bintangnya 1. Berarti ini bisa nih I-nya 9, 9 dimodulo 5 sama dengan 4, 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Ini 9 dikurangi T sama dengan 4 juga. Ini 6, ini 4. Berarti J-nya akan ke print ketika dia ada di nomor 5. Bintangnya akan ke print ketika J-nya itu ada di nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lalu print n-nya sama seperti tadi untuk supaya bisa berpindah baris dari baris 1 ke baris kedua. Nah, seperti itu. Nah, ini mungkin boleh dicoba. Masukkan tinggi berapa coba masukkan 4. Oke, mungkin itu dulu. Sekian, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.